siswa tidak mau mengikuti pelajaran. Kita harus mempunyai strategi teknik agar dia mampu dan senang dalam mengikuti pembelajaran kita yang kita ajarkan. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi. Ya, sebagai guru kita harus konsisten. Jika kita tegas dan dalam mengasih suatu pembelajaran terhadap peserta didik kita, tidak boleh namanya tebang pilih. Semua anak derajatnya sama dan semua anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kita sebagai guru harus konsisten dalam penilaian. Kemudian kita tidak bisa satu persatu dijelaskan terlalu panjang karena kita hambatannya dengan waktu. Maka saya poin-poinnya saja, nanti yang di jurus 6 ini dibangun kolaborasi baru kita jelaskan apa maksudnya. Kemudian yang kelima, jalin koneksi. Bapak Ibu kalau jalin koneksi apa yang terpikir? Jaringan. WiFi. Kalau saya WiFi gratis. Karena sebagai guru kita harus banyak mendengar walaupun dia mau cerita keluhan atau prestasi ataupun hal-hal yang bisa membuat dia senang, kita wajib mendengarkan. Nah, itu tadi namanya jalin koneksi terhadap guru dan siswa. Yang keenam, ini dia, bangun kolaborasi. Jurus BK yang keenam ini, bangun kolaborasi, langsung aja ya. Yang di sini langsung aja saya jelaskan. Boleh dibacakan Ibu Elvi. Ini dari Selamat datang di Pulau Seribu Satu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus bangun. Jadi kira-kira ada yang bisa dibantu? Jadi gini Pak Rahmat, kemarin kan kami ujian IPAS kan. Saya kan sudah periksa dari anak-anak ini dengan betul lah, maksudnya sudah saya lihat nilainya. Dan saya dapatkan nilai Eli 50. Udah saya periksa betul-betul. Cuman orang tua Eli tidak bisa terima karena merasa jawabannya banyak betulnya. Saya nggak mau terima nih Pak Ahmad. Saya nggak mau terima karena memang biasanya anak saya kan dapatnya 90. Ini kenapa bisa dapat 50? Ini coba Bapak lihat tuh, 50 nilai anak saya di sini. Saya nggak mau terima nilai anak saya. Masa nilai anak saya 50? Biasanya anak saya pinter di kelas, bisa dia menjawab. Kenapa hari ini bisa nilai anak saya sampai 50 diberikan oleh gurunya? Saya nggak terima. Dengar dulu Bu, kita dengar dulu penjelasan Ibu satu-satu. Boleh kan? Ini sebentar Bu Risna. Kemarin belajar IPAS dengan Bu ya. Iya. Jadi Eli ini siswa Ibu kemarin Ibu kasih nilai 50. Sebelumnya Eli lebih enggak Bu kira-kira nilai dari 50 ya? Kalau biasa-biasa dari biasa, ini bagus Bu. Tapi saya sebenarnya juga kenapa nilainya sekarang bisa turun seperti itu. Cuman kalau dari hasil jawabannya memang dapatnya 50, bukan 90. Berarti hasil dari Ibu periksa Eli 50. Iya. Boleh saya lihat Bu? terima juga. Sehingga berbeda yang umum. Betul. Tapi saya memang nggak terima Pak. Anak saya kan biasanya nih rajin di rumah, belajar di rumah, nggak pernah kemana-mana di rumah, nggak pernah keluyuran di rumah, selalu dengan buku. Masa hari ini anak saya bisa mendapat nilai 50? Saya kan memang nggak terima Pak Ahmad, nggak terima saya. Ibu tenang dulu, Ibu minum air dulu. Saya nggak mau air, saya maunya nilai anak saya yang bagus. Ibu selama ini Ibu ada periksa anak di rumah bagaimana ada belajar gitu? Ada, memang anak saya tuh nggak kemana-mana Pak Ahmad. Anak saya tuh selalu di rumah, baca buku di rumah, membantu mamanya di rumah, nggak kemana-mana memang dia, selalu belajar di rumah. Ini Ibu kita gini terusnya. Kita cari dulu anak Ibu kan kalau misalkan mampu bisa pasti bisa jawab di ini kan
pasti anak ibu nih kebanyakan nilai, maaf kita bilang ada kelalaian. Kemarin ini pas isi ada isi sendiri atau tanya sama kawan? Isi sendiri Pak. Isi sendiri. Kira-kira betul nggak isi? Seingat saya sudah memeriksa dengan benar nilai. Tapi saya tidak terima. Nilainya ini turun. Anak saya bilang, kemarin dia bilang nilainya turun katanya gitu. Nilainya biasanya dapat 90. Ini kenapa bisa dapat 50? Saya nggak terima nih nilainya bisa dapat 50. Coba kita lihat lagi Bu ya nilainya. Saya rasa ini sudah benar Bu. Saya periksa dan ini nilainya memang sudah segitu. Coba Ibu lihat dulu. Tapi kenapa anak saya seperti ini bilangnya? Bilangnya ibu yang salah nilai nih. Ibu yang salah tulis nilai saya, nilai anak saya. Ibu yang salah memberikan nilai untuk anak saya. Itu seingat saya ini sudah saya periksa dengan betul. Kalau begitu kita pergi ke BK dulu Bu ya. Kita cari solusinya bagaimana sebaiknya ini. Karena menurut saya nilai anak ibu memang segini karena sudah saya periksa dengan baik seperti itu. Ayo Bu, kita pergi ke guru BK dulu. Boleh? Sebagai kepala sekolah. Jangan Pak. Betul Pak. Kepala sekolah itu di kursi Oh, Pak Rahmat langsung guru BK aja Bu ya? Langsung guru BK? Boleh. Nah, Pak Rahmat guru BK. Ibu Risna. Salam, ya Bu, silakan masuk. Silakan duduk. Ini ada orang tua saya, ada Ya. Ya, di sini bukannya sekolah terus Pak. Ada yang saya bantu nih. Oh ini Pak Rahmat, ada orang tuanya dari ini datang. Ya. Ini masalah mengenai nilai. Oh, duduk aja dulu. Kita dulu. Minum. Ya Pak, kita aja. Ini siswanya cocok. Nah, mulai. Boleh, Pak. Action. Silakan siswanya. Pakai bahasa daerah boleh juga. Bahasa Arab. Nah, bahasa daerah boleh juga. Jadinya aja terus kan. Mak, nilai saya turun Mak. Tanya dulu. Dari mana dulu? Dari mana? Tok gitu, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kenapa nih nilai anak saya? Kenapa nilai anak saya bisa seperti ini? Nilai saya tidak terima nilai anak saya. Nilai anak saya ini biasanya nilainya tinggi. Hari ini kenapa bisa turun nilai anak saya? Kalau gitu kita ngomong dulu baik-baik Bu ya. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Kemampuannya lagi ke depannya ada lebih belajar. Apalagi kita ketika jadi orang tua pun mungkin ada tidak semua kita kontrol di mana dia kekurangan dia. Jadi tidak mesti harus kita emosi atau bagaimana. Tapi pembelajaran untuk siswa itu dia mungkin lebih belajar lagi, lebih giat lagi sehingga kemampuannya itu bisa dia olah lagi lebih bagus lagi begitu saya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu ada masukan lagi, Bu Pengawas? Sudah, terima kasih Pak Kadi. Baik, mungkin mohon maaf saya juga ada kegiatan lain. Mungkin ini bisa diselesaikan di internal Pak Kadi dan guru-guru di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini sekolah kami sehingga mungkin nanti Pak Kadi dengan guru-guru bisa berkolaborasi dengan guru. Sepintas saya sudah mendengar bagaimana kejadian dengan anak ibu. Mungkin di sekolah bagaimana ibu bapak kegiatan anak kita sehari-hari? Mungkin gini Bu, sedikit saya sampaikan lagi. Sebenarnya memang agak sedikit terjadi penurunan pembelajaran di siswa kita tersebut. Catatannya juga ada catatan dari guru-guru yang lain, jadi kita bicara dengan Pak Tara memang ada seperti itu. Tapi ini yang jadi masalah kan wali siswa wali. Tapi saya rasa ini clear Bu, kalau memang anak-anak kita ini sama-sama kita jaga bersama lah. Jadi ada kerjasama yang baik lah antara guru dan siswa. Mungkin ini juga kesalahan siswa, Ibu, juga kesalahan di kami. Dan kami nggak mungkin juga menilai siswa seperti ini tanpa dengan data-data yang real. Tapi intinya
juga terjadi kesalahan mungkin di siswa tersebut, tapi ini masih bisa kita bina. Nggak kita binasakan. Bapak Ibu, mungkin begini Pak Kardi, kalau pengalaman gitu ya, yang lalu itu kita jadikan pengalaman, ke depan kita jadikan pembelajaran. Mungkin kita perlu yang namanya mungkin di sekolah ini preventif, gitu, pencegahan, gitu, Pak Kardi. Dan berkolaborasi kita dengan guru. Iya. Adalah peran utama guru kelas adalah pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Sedangkan guru BK pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian kebutuhan kolaborasi, kami perlu untuk guru kelas atau guru mapel membantu, memahami, dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid. Sedangkan di BK mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Itulah tadi. Saya minta maaf, saya udah marah-marahin itu tadi karena kan saya tidak tahu tadi pokok permasalahan bagaimana. Saya pun nggak lihat nilai mana yang kurang tadi, jadi saya minta maaf Bu, udah marah-marah sama Ibu. Iya Bu, saya juga minta maaf, mungkin kan ada kesalahan atau apa dalam berkata tadi. Ya, maaf Ibu, sama-sama Ibu. Oke. Ke depan sebelum anak-anak mengikuti kegiatan apapun di sekolah, kita perlu pemberitahuan kepada orang tua. Baik, saya bersama kamu maaf, terima kasih. Nanti gini loh, kita tanya dulu nih arahan dari guru tua nih. Katanya guru tua. Seluruh pihak luar sekolah atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian guru BK untuk guru kelas, wali kelas, guru mapel kepada sekolah, orang tua, masyarakat, pihak terkait lainnya. Itu jangkauannya. Tujuan dari guru kelas menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Sedangkan di guru BK meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Maka inilah gunanya Bapak Ibu kita bekerja sama atau berkolaborasi antara guru BK, guru mapel ataupun guru kelas. Bahkan sekarang sudah ada namanya guru wali. Itu lebih melengkapi lagi tugas-tugas kita. Saya pun nggak lihat nilai mana yang kurang tadi, jadi saya minta maaf Bu, udah marah-marah sama Ibu. Iya Bu, saya juga minta maaf, mungkin kan ada kesalahan atau apa dalam berkata tadi. Maaf Ibu, sama-sama Ibu. Oke. Siswa, orang tua siswa komplain, dan kita tanya sama guru wali kelas atau guru mapel, juga menurut beliau itu memang nilai murni. Mungkin dari anak kita mungkin ada sedikit perubahan sikap. Tapi karena orang tua mungkin orang tua sejelek-jeleknya anak kita bilang yang jelek sekali. Jadi pas kali gimana menurut Ibu? Anaknya perlu kita hadirkan di sini. Anaknya nggak perlu, anaknya juga sudah berjenggot.